Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, perkenalkan nama saya Rasyaulina, dan di pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang sedekah. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini meskipun dalam suasana online, yaitu lewat YouTube. Sebelumnya, apa itu sedekah? Menurut pengertian KBBI, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar zakat dan zakat fitrah sesuai kemampuan. Namun, secara umum, pengertian sedekah adalah pemberian dari seorang muslim kepada seseorang yang membutuhkannya tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu. Kira-kira apa ya keutamaan sedekah itu? Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245 telah disebutkan bahwa barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut telah menjelaskan bagaimana keutamaan sedekah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum 10 keutamaan sedekah. Yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan di hari kiamat nanti. Yang kedua, sedekah dapat berfungsi sebagai obat. Obat apa? Yang pertama, sedekah dapat berfungsi sebagai obat penyakit jasmani kita. Dan yang kedua, sedekah juga dapat berfungsi sebagai obat penyakit rohani kita. Poin yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala dari orang-orang yang bersedekah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Yang keempat, sedekah merupakan indikasi dari keimanan seseorang. Karena seorang muslim yang beriman, pasti ia akan memiliki keinginan untuk bersedekah. Yang kelima, sedekah itu dapat berfungsi sebagai penghapus kesalahan. Apabila kita melakukan dosa, kita dapat menyeimbangkannya dengan melakukan sedekah. Karena dengan bersedekah, kita akan mendapatkan pahala. Poin yang keenam, sedekah itu merupakan pembersih harta kita dan dapat mensucikan diri kita dari kotoran. Poin yang ketujuh, sedekah itu juga merupakan bukti dari ketakwaan seseorang. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3. Ayat Al-Baqarah itu sendiri yang berbunyi, Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunnas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kedelapan, sedekah itu merupakan perisai kita dari neraka. Poin yang kesembilan, sedekah dapat berfungsi sebagai pelindung kita di padang mahsyar kelak. Dan poin yang terakhir, orang yang bersedekah termasuk ke dalam golongan 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Masya Allah, begitu banyak ya keutamaan dari sedekah itu. Maka dari itu, kita harus melakukan sedekah yang banyak selagi kita masih hidup di dunia ini. Nah, bagaimana sih cara bersedekah yang baik? Dalam Islam sendiri, sedekah terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu sedekah material. Di sini kita dapat memberikan bentuk berupa uang, makanan kepada orang yang tidak mampu. Bentuk yang kedua yaitu sedekah non-material. Sedekah non-material ini apa sih? Sedekah non-material itu merupakan sedekah tanpa harus berupa bentuk yang materi. Contohnya kita dapat menggunakan tenaga kita, pikiran kita untuk bersedekah kepada orang. Yang terakhir yaitu sedekah jariyah. Apa sih itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang tetap mendapatkan pahala meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Nah, di antara contoh-contoh sedekah tadi yang sudah saya sebutkan, adakah saudara-saudara di sini yang tertarik untuk melakukan sedekah? Selagi kita punya untuk bersedekah, kenapa harus kita tunda? Sedekah tersebut juga bisa menjadi tabungan kita saat di akhirat nanti. Dengan begitu, kita semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ceramah dari saya. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi dari saya.
Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.